محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwani fillah, kita dalam pengajian yang terakhir sampai ke yaitu walamma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'lam anna Quraisyan satajid fi talab. Kita telah menceritakan bagaimana hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Quraisy telah memberi hadiah yaitu 100 naqa atau unta apabila bisa menemukan Rasulullah SAW bersama Abu Bakar hidup atau mati. Walamma kana an-nabi SAW ya'lam anna Quraisyan satajiddu fi talabi. Rasulullah SAW tahu waktu dia mau pergi ke Ghar Thawr, Rasulullah waspada bahwa orang-orang Quraisy akan mengejarnya. Wa anna at-tariq alladhi satatajihu ilayhi al-anzar huwa al-Madinah. Dan perjalanan Rasulullah SAW itu pasti ini dikirakan orang-orang Quraisy, pasti jalannya yaitu dari Makkah ke kota Madinah. Tetapi Rasulullah SAW kana min dzaka'i sallallahu alaihi wasallam an salaka tariqan akhar yubadahu tatatajihu ilaihi al-anzar wal Madinah. Karena orang-orang Quraisy memandang bahwa Rasulullah SAW itu pasti akan perjalanannya dari Makkah ke Madinah, jalan yang biasa menuju ke kota Madinah. Tapi Rasulullah SAW dengan cerdiknya, dengan zakatnya, dia telah berbuat jalan lain. Rasulullah SAW pergi ke jalan yaitu laut menuju ke Yaman. Ansalaka tariqan akhar yudadhu tasatattaj tamaman wa huwa tariqul Yaman. Pergi ke jalan Yaman menuju ke Yaman. Masya khamsa amya fi tijah Yaman. Rasulullah SAW pergi 5 mil menuju ke Yaman. Wal anzar kullaha wal uqul taqul inna Nabi SAW sayuhajir al-Madinah. Dan semua orang di kota Makkah dan semua orang yang ada waktu itu di Jaziratul Arab mengatakan bahwa Rasulullah akan pergi ke kota Madinah. Maka mereka mencarinya di jalan-jalan menuju ke kota Madinah. Wahakadzakan, ini yang terjadi, apa yang diperkirakan oleh Rasulullah SAW terjadi. Walakinnahu arada an yu'ammi alaihim al-amr. Rasulullah SAW menginginkan agar orang-orang yang mengejarnya itu tidak mengetahui. فذهب إلى جهة اليمن ومكث في مكان يقال له جبل ثور 3 أيام. Maka dia setelah berjalan 5 mil menuju ke Yaman, di situ ada gunung namanya Jabal Thor. Rasulullah SAW singgah di situ 3 malam. Wa kana yamshi muttajihan ila ghari Thor al-atraf qadamaihi. Rasulullah SAW jalan menuju ke Ghar Thor itu di gunung tinggi dengan kakinya. Dia tariqan wa'iran, karena jalan perjalanan itu sangat ganas. Apabila seorang pergi ke sana melihat bagaimana ganasnya, mungkin tidak mampu dia, kecuali pakai sepatu yang tebal, hancur kakinya. Wa kana yamshi muttajihan ila ghari Thawr al-atraf li'anna tariqan wa'iran fahafiyat qadamahu. وطفق يشتد بالأمر حتى انتهى إلى الغار في قمة الجبل. Maka kaki-kakinya Rasulullah SAW sangat menderita. Rasulullah SAW sakit-sakitnya sampai ke puncak gunung Ghar Thawr, yakni menuju ke Gua al-Thawr. Walamma intahaya ila al-ghar, qala Abu Bakar, waktu sudah sampai ke Ghar Thawr, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW, wallahi ma tadkhulu ya Rasulullah SAW hatta adkhulahu qablak. Wahai Rasulullah, jangan masuk dulu sampai aku yang masuk dulu. Aku harus masuk dulu. Karena apa? Fa in kana fi syai'un asabani duna. Kalau di situ itu di
Ghar Thur itu ada binatang seperti ular atau binatang buas seperti serigala yang kena aku, itu kau ya Rasulullah, bukan kau. Fadakhala Abu Bakar fakasahu. Maka Abu Bakar Siddiq lihat apa saja yang membahayakan Rasulullah SAW di Ghar Thur itu. Wajada janibu thuqban fashaqqa izarahu wa saddahu bihi wa baqiya thuqban akharan fa'alqamahuma rijlaihi. Maka dia melihat di situ ada lubang-lubang. Biasanya lubang itu dihuni oleh yaitu ular. Maka Abu Bakar Siddiq merobek thawbnya itu, di setiap lubang itu dikasih apa namanya sama dia, yaitu bekas bajunya tadi, ditutup dengan itu. Kecuali dua, tidak bisa ditutup sama Abu Bakar Siddiq karena tidak ada lagi sudah. Tsumma qala Rasulullah sallallahu udkhul ya Rasulullah, masuklah. Rasulullah masuk. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'su fi hijr Abu Bakar. Maka Rasulullah sallallahu istirahat di pahanya Abu Bakar Siddiq. Rasulullah SAW tidur di paha Abu Bakar Siddiq. Dan dua lubang ini ditutup oleh Abu Bakar Siddiq dengan dua kakinya. Ditutup dengan dua kakinya. Wanama, tidur Rasulullah SAW. Faludigha Abu Bakar fi rijlihi minal juhri. Maka ular itu telah menyengat Abu Bakar Siddiq, menggigit Abu Bakar Siddiq. Falam yataharrak makhafata an yantabih Rasul SAW. Maka Abu Bakar tidak bergerak sama sekali. Karena kalau dia bergerak, Rasulullah akan bangun dari tidurnya. Fasaqata dumu'u min shiddatil alam ala wajhi Rasul sallallahu. Maka saking sakitnya Abu Bakar tidak bisa bertahan, dia mengeluarkan air mata. Dan air matanya itu jatuh ke pipinya, wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malaka ya Abu Bakar? Kenapa engkau ya Abu Bakar?" Kenapa dilihat kok menangis Abu Bakar itu? Keluar dari matanya air mata. Qala ludightu fidaka ummi wa abi. Saya telah digigit oleh ular ya Rasulullah. Aku, yakni artinya fidaka abi wa ummi, aku mengorbankan diriku, ayahku dan ibuku untukmu. Fatafala Rasulullah SAW maka maka diludahi sama Rasulullah SAW tempatnya yang digigit oleh ular itu, kakinya tadi. Fadhahaba ma yajidu min alam. Maka Rasulullah SAW tidak merasa sakit sama sekali. Wa hadha aidan yubayyin lana amrayn itsnain. Dan di sini ini menunjukkan kepada kita dua perkara. Al-awwal syiddat mahabbatuhum lin Nabi SAW. Bagaimana dahulu sahabat Rasulullah SAW itu menyintai Rasulullah SAW. Mereka apabila kita mempelajari sirah nabawiyah, terus kemudian fi hijrat Nabi SAW, hijrat sahabat Rasulullah ke kota Al-Habasyah. Waktu bicara Hamzah bin Abdul Muttalib menghadapi An-Najasyi, dia bertanya An-Najasyi itu, dahulu bangsa Arab seperti yang kita tahu, bagaimana mereka itu brutal, mereka senang sama perang, mereka tidak menginginkan kebebasan. Kok bisa seperti gini, punya akhlak yang tinggi? Yaitu gara-gara Islam, al-iman. Pemimpinnya Rasulullah SAW. Mereka melihat bahwa Rasulullah SAW al-qudwah al-hasanah. Tidak dia berbicara, tapi dia menyimpang sama sekali. Maka dicintai lebih dari diri mereka, lebih dari semuanya Rasulullah SAW. Maka dari itu Abu Bakar Siddiq menunjukkan di sini bagaimana cintanya kepada Abu Bakar kepada Rasulullah SAW, dan juga sahabat-sahabat Rasulullah semuanya begitu. Yaitu yang kedua, yaitu barakat doa Nabi SAW, berkat doanya Rasulullah SAW. Wa kaifa annahu mujarrad an tafalla fi jarhi adhhaballahu jalla wa ala anhu ma yajiduhu. Begitu Rasulullah SAW meludahi kakinya Abu Bakar, hilang penyakitnya, sakitnya itu hilang. Dan ini terjadi kepada yang dibuat oleh Rasulullah banyak sekali di sejarah Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabat. Ada barokah doa Nabi SAW. Wa dhalla fil ghar 3 layalin. Maka mereka duduk 3 malam di Ghar Thur.
Lailatul Jum'ah, malam Jumat, wa malam Sabtu, wa malam Minggu. Wa kana Abdullah bin Abi Bakar yabitu indahuma. Anaknya Abu Bakar Siddiq yang bernama Abdullah tidur bersama mereka, bersama Rasulullah dan ayahnya. Qalat Aisyah, Aisyah istrinya Rasulullah SAW berkata, wa huwa ghulamun syabun thaqifun laqinun. Dulu Abdullah ini adalah seorang pemuda yang pintar, zaki, cerdas, dan mempunyai badan dan giat luar biasa. Fayadliju min indihima bisahar. Apabila sudah hampir subuh, dia keluar dari Ghal-Thur, Abdullah ini menuju ke Makkah. Dan tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Pagi-pagi dia sudah di Makkah. Jadi tidak dicurigai sama sekali. Fayusbihu ma'a Quraisy di Makkah kaba'id fiha. Seakan-akan dia tidur di kota Makkah, padahal dia tidur bersama Rasulullah SAW dan ayahnya. Fala yasma' amran yaqtadani bihi illa wa'ahu. Tidaklah orang-orang Quraisy berbicara tentang Rasulullah SAW dan tentang Abu Bakar Siddiq, jadi ditangkap oleh Abdullah ini. Nanti sudah hampir malam, dia pergi ke kota Madinah, ke Ghal-Thur, kemudian diceritakan kepada Rasulullah SAW dan ayahnya apa yang terjadi di kota Makkah, apa yang diperbicarakan oleh orang Quraisy. Hatta ya'tihima bi khabar dzalik hina yaqtalitu dhalam. Wa kana yar'a ghanamahu 'alaihi Amir bin Fuhairah maula Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq punya budak dahulu atau pembantu namanya Fuhairah, Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini dulu penggala kambing. Jadi apabila Abdullah itu jalan, kan ada bekas-bekas kaki-kakinya, maka dihapus dengan kaki-kakinya kambing tadi. Sudah tidak diketahui oleh orang Quraisy. Dahulu orang Arab paling pintar di masalah al-athar, di masalah bekasnya kaki orang kalau jalan. Dia tahu ini fulan bin fulan, tahu dia. Nah, ini dihapus sama kambing-kambing tadi. Fayurihuma alaihima hina tadhhab sa'atan min al-'asha fayabitani fi raslin. Kemudian kalau sudah malam hari, Amir bin Fuhairah membawa susu kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq. Bahkan yaf'al dzalika kullaila min tilkal layali. 3 malam itu, setiap malam dia berbuat demikian. Abdullah bin Abi Bakar Siddiq dan juga Amir bin Fuhairah ini. Wa kana yati ala athar Abdullah bin Abi Bakar wa huwa raji' wa huwa dhahib fayamshi bil ghanam hatta yadhhab atharahu. Wa amma Quraisy faqad janna jununa hinama ta'akkada ladaiha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad aflata fi sabihati al-laila allati 'azzamu fiha ala qatlihi. Kalau orang-orang Quraisy seperti orang gila mereka itu waktu tahu bahwa Rasulullah SAW telah pergi ke kota Madinah dan tidak diketahui di mana jalannya, di mana dia duduk, di mana. Cari Rasulullah SAW. Wahabalu fi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka waktu masuk ke kamarnya Rasulullah dilihat Ali bin Abi Thalib yang tidur di kamarnya itu. Wa'adhuhu. Maka dipukuli Ali bin Abi Thalib hatta ya'lamuhum makanan Nabi SAW, supaya diberitahu di mana Rasulullah SAW, tepatnya di mana. Tapi tidak berhasil sama sekali mereka. Falam ya'limhum bi syai', tidak dikasih tahu oleh Ali bin Abi Thalib. Hatta idza ya'isu minhu, sampai mereka putus asa. Dhahaba Abu Jahal ila bait Abi Bakar Siddiq. Abu Jahal pergi ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Fa kharajat ilai Asma binti Abi Bakar. Dia menemui, yaitu yang buka pintunya anaknya Abu Bakar, Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar ini kakaknya Aisyah, ibunya lain, bukan satu ibu satu ayah sama Aisyah, lebih besar dari Aisyah dia. Dia istrinya Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Jahal bertanya kepada Asma, "Aina abuki?" Di mana ayahmu? Qalat la adri, aku tidak tahu. Farafa Abu Jahal yadahu falatama khaddalat wa tantaraha min qurtuha. Waktu dibilang saya tidak tahu dan mengingkari, ditempeling sama Abu Jahal sampai anting-antingnya ini keluar darah dari telinganya. Qala wa ja'alat Quraisy mukafa'a qadru 100 naqal likulli man yadulluha ala makanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Quraisy akan memberi
100 unta apabila ada orang yang bisa menemukan Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Sawa kana hayyan aw mayitan, betul itu hidup atau mati. Wajadatil fursan wal musya wa qasasul athar bitolab. Maka pemuda-pemuda semuanya di kota Makkah itu ingin mendapatkan 100 unta ini. Maka mereka mencari di mana adanya Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq, di mana-mana. Li'anna mi'anna qasya'un 'azim. Karena 100 unta ini adalah orang kalau mendapatkan miliuner, kaya, akan menjadi kaya raya. Wantasharu fil jibal, maka mereka pergi ke gunung-gunung dan lembah-lembah untuk mencari Rasulullah dan Abu Bakar. Yabhathuna 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam walakin duna faedah, tetapi tidak dapat ditemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhraj al-Bukhari dari Bukhari, al-Imam Bukhari rahimahullah, an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu an Abi Bakar radhiyallahu taala anhu qala. Dari Anas bin Malik sahabat Rasulullah SAW, pembantunya Rasulullah SAW, dia pernah mendengar Abu Bakar Siddiq menceritakan tentang hal ini. Kuntu ma'an Nabi SAW fil ghar. Saya dahulu bersama Rasulullah SAW di gua Thor. Farafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku. Fa idza ana bi aqdamil qawm faqultu. Saya melihat kaki-kakinya orang-orang sudah di ghar Thor itu sudah. Faqultu ya Nabi Allah, lau anna ba'dhum ta'ta basarahu ra'ana. Wahai Rasulullah, apabila mereka itu menundukkan kepalanya akan kelihatan kita orang. Pasti. Faqala Nabi SAW, askut ya Abu Bakrin. Gimana ya Abu Bakar? Ithnan Allahu thalithuhuma. Jangan takut engkau. Dua orang yaitu Anas sama Anta dan Allah SWT yang ketiga. Bagaimana imannya Rasulullah SAW ini? Bahwa yakin dia bahwa orang-orang ini tidak akan melihatnya. Seperti Musa alaihissalam waktu dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Bahwa mereka menuju ke Laut Merah. Itu hampir mau dipegang. Kata Allah SWT dalam Al-Quran Karim, bahwa mereka ini ya Musa di belakang kami, ya kita orang inna lamudrakun, katanya mereka. Sungguh kita orang ini akan dipegang oleh orang-orang Fir'aun dan oleh tentaranya. Apa katanya Musa? Langsung Musa mengatakan tanpa mikir, kalla, tidak mereka. Inna Rabbi sayahdin. Sungguh Allah SWT akan memberi kepadaku petunjuk. Tuh Allah SWT mengatakan, "Adhrib bi'asakal al-bahr." Pukullah dengan tongkatmu itu laut terbelah jadi dua. Yakin dia bahwa Allah SWT yang akan memberi petunjuk. Dengan iman yang kuat, dia mengatakan demikian Musa alaihissalam. Dan Rasulullah SAW di sini demikian. Rasulullah SAW mengatakan, jangan takut wahai Abu Bakar. Kita orang dua di Ghar Thawr ini, Allah yang ketiga. Ithnan Allahu thalithuhuma. Wa fil lafz ma dhannaka ya Abu Bakar bi ithnin Allahu thalithuhuma. Kau kirakan bagaimana ya Abu Bakar apabila kita orang dua orang di sini di tempat yang sunyi ini. Allah SWT bersama kami. Bagaimana mereka tak bisa menemukan kami? Tidak bisa. Walamma hada'at Quraisy fi talab, karena sudah putus asa Quraisy mencari Rasulullah SAW. Tahiyya an-Nabi SAW al-khuruj min al-ghar yattajih ila Madinah. Rasulullah sudah siap-siap untuk menuju ke kota Madinah. Selama 3 malam tidur di Ghar Thawr. Wa dzalika anna Abdullah bin Abi Bakar kana ya'tihima bil akhbar. Karena Abdullah bin Abi Bakar, Abu Bakar Siddiq ini memberi kabar setiap malam. Tahu Rasulullah bahwa orang-orang Quraisy sudah tidak membahas lagi, sudah putus asa. Wa kana ma'an Nabi SAW rajulun ajirun wa huwa Abdullah bin Uraiqid. Siapa yang memberi petunjuk perjalanan itu, yang pintar, yang bisa tahu jalan Yaman, jalan ini, yaitu seorang musyrik bernama Abdullah bin Uraiqid. Itu disewa oleh Rasulullah SAW untuk menunjukkan jalan. Orang musyrik ini telah mengetahui Abdullah bin Uraiqid ini bahwa Quraisy telah memberi 100 hadiah apabila menangkap Rasulullah SAW. Dan Rasulullah Abu Bakar di depan matanya dia, tapi tidak dipegang oleh dia. Karena aminan, seorang amin yang luar biasa. Dahulu bangsa Arab terkenal, walaupun fil jahiliyah mereka dulu umana.
Apa diberi amanat, dipegang teguh amanat ini hatta walaupun mati. Maka Abdullah bin Uraiqit ini tidak mau dia memegang Rasulullah SAW untuk mengatakan kepada Quraisy bahwa Rasulullah dan Abu Bakar fi ghar Thawr. Tidak pernah, tidak mau dia. Wa kana dalilan lin Nabi SAW wa Abu Bakar wa kana kafiran. Dia adalah petunjuk jalan. Tetap bahkan dulu dia kafir, yakni waktu ditunjukkan jalannya itu dia kafir waktu itu. Wa ma hadza ista'ana bin Nabi sallallahu. Walaupun demikian Rasulullah minta tolong kepadanya untuk mengetahui jalan-jalan menuju ke Madinah. Wa minhu qala ahlul ilm tajuzu al-ista'ana bil kafir 'inda al-haja ilayhi. Dari sini orang-orang ulama mengatakan kita dibolehkan apabila kita minta bantuan kepada orang kafir apabila diperlukan. Kalau diperlukan tidak mau, tidak boleh. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qata'tu Abdullah bin Uraiqah rahilatain wa adahu fi ghar Thawr ba'd 3 layalin. Waktu Rasulullah SAW di kota Makkah, dia juga berkata kepada Abdullah bin Uraiqah, ya Abdullah, ente peganglah 2 unta ini dan kita akan ketemu bersamamu di ghar Thawr hari ini sekian, hari sekian, jam sekian. Maka Abdullah ini menetapi janjinya. Wa kana mungkin kemudian disebut falamma kanat lailatul itsnin, malam hari Senin. Ja'ahuma Abdullah bin Uraiqah birahilatain wa kanat li Abi Bakrin. Membawa yaitu 2 unta yang diberikan kepadanya. Abu Bakar Siddiq telah memberikan kepada Abdullah bin Uraiqah. Malam hari Senin datanglah ke ghar Thawr. Maka datang Abdullah bin Uraiqah ini. Faqala Abu Bakar li Rasul sallallahu Rasulullah Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah sallallahu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah khudh ihda rahilatayya hatain yakni lak. Ya Rasulullah, ini unta adalah milikku, 2 unta ini. Ambilin 1 ya Rasulullah. Wa qarraba ilai afdaluhuma, dan dipersilahkan kepada Rasulullah SAW yang paling bagus di antara 2 unta ini. Faqala Rasul SAW, maka Rasulullah SAW mengambil zaman, aku akan beli, kata Rasulullah, aku akan bayar. Abu Bakar ramah, tapi tetap Rasulullah tidak pernah Rasulullah ngambil gratis, tidak pernah, mesti bayar Rasulullah SAW. Zaman, kata Rasulullah SAW. Wa taduma Asma binti Abi Bakar bisufratihima. Asma binti Abi Bakar waktu itu dia hamil besar, akan melahirkan anak yang bernama Abdullah bin Zubair, akan menjadi sahabat Rasulullah yang terkenal kemudian hari. Dia membawa makanan kepada Rasulullah SAW dari kota Makkah ke ghar Thawr, jalan dia kaki dalam keadaan hamil besar, bawa makanan untuk Rasulullah dan kepada ayahnya. Wa taduma Asma binti Abi Bakar bi sufratihima wa nasiyat an taj'ala iqsaman. Waktu dia dibawa, dia lupa tidak diikat. Maka dahulu orang Arab di pinggangnya sini mesti pakai ikatan dari kumas, dari kain. Maka disobek sama Asma binti Abi Bakar, separuh dibikin ikatan untuk makanan itu, separuh untuk dirinya sendiri. Maka dia dipanggil, dijuluki Dzatan Nitaqain. Kalau ada orang mengatakan yang dijuluki oleh Rasulullah SAW Dzatan Nitaqain itu Asma binti Abi Bakar. Falamma irtahala dhahaba ta'allaq as-sufra fa idza laysa laha isam fa shaqqat nitaqaha qismain. فعلقت السفرة بيعت هذين القسمين وانتطقت بالآخر ومنها لقبت بذات النطاقين. Maka dari itu dia dipanggil Dzat an-Nitaqain. Akhraj al-Bukhari, dari al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari, an Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu qala asrayna lailatuna wa min al-ghad hatta qama qa'imud dhahir. Kita pergi pagi hari naik yaitu unta kami menuju ke kota Madinah sampai al-Dhahirah, sampai jam 10 gitu atau jam 11 atau setengah 11. Wa khalat tariq la yamurru fi ahad, tidak ada orang sama sekali, kosong lompong jalan itu. Farufi'at lana sukhra tawila laha dhill lam ta'ti 'alayha syams.
Anda melihat di situ ada batu besar melindungi, yakni ada naungan di situ. Maka kita turun di situ untuk istirahat. Fanazalna indaha wa sawwaitu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan biyadi yanamu alaihi. Saya bersihkan tanah itu, kemudian Rasulullah SAW untuk tidur di situ. Fanama wa kharajtu anfudu ma haulahu. Tak bersihkan oleh. Fa idza ana bira'in muqbilun ila as-sakhrati yuridu minha mithla alladhi aradna. Kemudian saya melihat seorang pengembala kambing ingin seperti yang kita inginkan, yaitu untuk duduk di situ untuk istirahat. Fa qultu lahu liman anta ya gulam. Wahai anak kecil, kau ini menjadi pembala kambing untuk siapa? Siapa yang membayarmu? Faqala rajulun min ahli Madinah atau Makkah. Dia bilang, orang itu mungkin dari Madinah atau dari Makkah. Qultu afi ghanamika laban? Apakah di kambing-kambingmu ini susu? Qala na'am, katanya dia. Ada. Qultu afatahlibu? Qala na'am. Fa akhadha syatan fa qultu infadh ad-dara' min at-turab wash-sha'r wal-qadha. Aku mengatakan kepada anak tadi, apabila engkau memeras susunya, itu bersihkan dulu susunya. Disebut di sini bersihkan dari tanah, dari turab atau rambut atau kotoran. Fahalaba fi kathbatan min laban. Dia ambil wadah namanya bijana dari batu, lubang gitu, dipenuhi dengan susu. Wa ma'i idawatun hamaltuha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yartawi minha yashrab wa yatawadda. Saya sudah membawa yaitu bijana untuk Rasulullah SAW agar minum susu, atau dia air, aku mengambil air untuk wudu ya Rasulullah SAW. Fa'ataitu Nabi SAW fakaitu an uqidahu wa faqtu hina istayqadha. Saya datangi Rasulullah SAW, saya tidak mau membanguni Rasulullah dari tidurnya. Tapi subhanallah, saya datang, Rasulullah sudah berdiri, sudah bangun. Fasobabtu minal ma'ala laban hatta barida asfalahu. Saya taruh di bawah bijana itu air dingin supaya susunya itu dingin, tidak panas. Faqultu ishrab ya Rasulullah. Saya mengatakan minumlah wahai Rasulullah. Fasyariba hatta radaitu. Minum Rasulullah sampai aku puas. Abu Bakar lihat bahwa Rasulullah ini sudah kenyang. Tuma qala alam ya'in rahil, kata Rasulullah. Apa sudah wayanya kita berangkat menuju kota Madinah? Qultu bala. Qala fartahalna, maka kita pergi. Suraqah bin Malik yab'athan mukafah. Suraqah bin Malik ini salah satu dari bangsa Arab, bin Ju'shum, dia ingin mendapatkan 100 unta itu. Wa tabi'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar rajulun yuqalu lahu Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Diikuti oleh seorang yaitu bernama Suraqah bin Malik bin Ju'shum, dia pemuda. Wah, dia menginginkan 100 unta itu. Wa yuhaddithuna Suraqah bi qissatihi. Suraqah sendiri yang menceritakan kepada kami tentang bagaimana aku mengejar Rasulullah dan Abu Bakar. Qala bainama ana jalisu fi majlisin min majalis qaumi Bani Mudlaj. Waktu saya duduk bersama kaumku, orang-orang di antara kami dari kaum Mudlaj. Kemudian ada seorang mengatakan, "Id akbar rajulun minhum hatta qama alaina wa nahnu julus." Ada seorang masuk di majelis kita orang ini dan dia berkata, "Faqala ya Suraqah, inni ra'aitu anifan aswidatan bis-sahil araha Muhammadan wa ashabahu." Wahai Suraqah, saya melihat di dekat pantai itu ada bayang-bayangan 2 orang. Mungkin itu Muhammad dan temannya. Qala Suraqah wa araftu annahum hum. Aku dalam hatiku mengatakan, oh ini ya, dia. Yaitu siapa? Rasulullah dan Abu Bakar. Faqultu lahum innahum laysu bihim. Tapi Suraqah ini pintar mengatakan di dalam majelis itu, oh bukan mereka. Bukan mereka. Walakinnaka ra'aitu fulanan ra'aitu fulanan wa fulanan intalaqu bi'ayunina. Saya telah melihat 2 orang, fulan dan fulan. Dia berangkat, yaitu bukan Rasulullah sama Abu Bakar, bukan. Summa labithtu fil majlis sa'. Kemudian aku duduk sebentar bersama mereka supaya tidak curigai saya. Kemudian saya mengatakan summa qumtu, kemudian saya berdiri.
Fadakhaltu fa amartu jariyati an tukhrij farasi min wara'i akmah fatahbisuha alayya. Kemudian aku mengatakan kepada istriku atau kepada yaitu membantunya perempuan, bawalah kudaku ke sini pelan-pelan aja, jangan sampai didengar. Fa akhadtu rumhi, saya ambil tombakku. Fa kharajtu bihi min dhahril bait, saya keluar dari rumah di pintu yang belakang. Pintu yang belakang, yang muka bukan yang belakang. Fa khattatu bi zajjatil ardi wa khafadtu aliyahu, yang supaya tidak mendengar suaranya kuda itu, orang-orang tadi yang di majelis itu. Hatta ataitu farasi fa kharartu 'alaiha. Waktu saya melihat kudaku, saya tunggangi dia. Fa qumtu fa hawaitu bi yadi ila kinanati. Mereka itu dahulu zaman jahiliyah ya'taqiduna i'tiqad, yaitu inisial ini tidak sial. Dia bawa kinana. Kinana itu seperti panah, tapi tidak ada mukanya lincip, itu tidak ada. Dalam kinana itu namanya al-azlam. Dari kayu, mungkin 10, 12, 20 ditaruh di sini. Di situ ditulis di azlam itu, na'am la, iya ndak, iya ndak, iya ndak, atau betul, tidak betul, betul, salah gitu. Kemudian anak tak keluarkan, katanya dia, aku lemparkan itu, tak lihat, hendak, yakni tidak sial. Hal yang dinamakan di dalam agama at-tiyarah. Rasulullah SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Orang mengatakan inisial itu syirik. At-tiyarah itu dari burung. Dulu di bangsa Arab zaman jahiliyah, apabila dia menuju mau musafir, dia melihat burung umpamanya, sama dia suruh miber burung tadi. Kalau dia terbang ke kanan, oh itu zen. Tapi kalau ke kiri, sial. Mereka tidak mau hari ini pergi ke jalanan, pulang ke rumahnya. Ada Rasulullah SAW mengatakan at-tiyaratu syirkun, syirik. Kemudian ada Suraqa ya'mal hakadha. Dahulu bin Sarab sudah terkenal dengan al-azlam itu. Ya ulang, saya bawa itu al-azlam gitu. Fastakhruju min al-azlam fastaqsamtu biha. Adribuhum am la? Aku pukul apa tidak? Fa kharaja alladhi yakrahu. La. Qala farakibtu farasi wa usaitul azlam. Saya tetap menunggangi kudaku dan saya telah menolak yaitu al-azlam itu. Hatta idza tarabtu minan Nabi SAW, sampai aku dekat dengan Rasulullah SAW wa Abi Bakar, sampai itu qira'atan Nabi SAW, saya melihat Rasulullah membaca. Wa huwa la yaltafit, wa Abu Bakar yakthuru iltifat. Rasulullah tidak menoleh sama sekali. Kalau Abu Bakar suka tola-toleh dia, Abu Bakar takut sama Rasulullah SAW apabila Rasulullah terganggu atau ada orang yang akan melakui mengganggu Rasulullah SAW. Qala fasakhat yada farasi fil ard hatta balaghat ar-rukbatain fa kharartu anha. Maka dua kaki-kaki kudaku tenggelam di padang pasir itu. Sampai aku jatuh, sampai di betis itu. Sampai aku jatuh. Aku tuh jatuh, saya keluarkan al-azlam itu. Falamma stawaitu qa'imatan idza li atharin yadayha ghubar sati' fa nahattu falam takat tukhraju yadayha. Falamma stawaitu qa'imatan idza al-athar yadayha ghubar sati' fis sama' mithlu ad-dukhan. Saya melihat seperti abu beluk di langit itu luar biasa sampai saya tidak melihat apa-apa. Fawaqa'u farakibtu farasi hatta ji'tahum. Aku naik menunggangi kudaku lagi. Saya pergi menuju ke Rasulullah Abu Bakar sampai dekat. Waqa fi nafsi hina laqitu ma laqitu min al-habs hatta anhum kaifa anna farasi tan'at annan sayadhhar amra Rasul sallallahu. Waktu tenggelam yang dua kali, nah saya tahu bahwa ini tidak biasa ini. Orang saya kejar ini bukan manusia biasa ini.
Saya sudah takluk. Hatiku mengatakan bahwa ini betul-betul Nabi. Wa qultu lahu, kemudian Fantanatu an sayadhar amru Rasul SAW. Saya yakin bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, al-Islam ini akan nampak di dunia. Yakin saya akan menang ini orang ini. Wa qultu lahu inna qaumaka ja'alu fi, sampai dia ketemu sama, kenapa itu kok berbuat demikian, kata Rasulullah, wahai Suraqah. Dia bilang, aku menginginkan yaitu 100 unta. Dia bilang, apakah, kata Rasul, apakah kau, dalam riwayat yang lain, apakah kau minta lebih hebat dari 100 unta? Yaitu nanti engkau, insya Allah, kalau Allah SWT memanjangkan umurmu, engkau akan menguasai yaitu kekayaan Romawi dan Persia. Iran dia. Masa saya kita orang bisa menguasai apa namanya kerajaan Persia dan Romawi? Dan Suraqah tidak masuk ke dalam agama Islam, walaupun dia telah yakin bahwa ini adalah Nabi, tapi belum masuk dia ke dalam agama Islam. Kemudian saya tawarkan kepada Rasulullah SAW makanan, ini kurang makanannya, ditolak sama Rasulullah, tidak mau Rasulullah SAW. Falam yarza'ani walam yas'alani ila an qala, ana bilang, aku mau membantu engkau ya Rasulullah dengan makan. Enggak, saya tidak mau. Saya minta satu tok sama engkau, yaitu jangan bilang sama orang tempat kami. Ikhfi anna, sembunyikan kami, yakni jangan dibilangkan kepada orang bahwa saya telah melihat Rasulullah dan Abu Bakar. Fas'altu an yaktub li kitab aman, fa amara Amir bin Fuhairah fakataba li fi rug'ati min adamin thumma madha Rasulullah SAW. Saya minta ya Rasulullah perjanjian agar engkau tidak mengganggu aku. Ditulis oleh budaknya Abu Bakar Siddiq atau pembantunya Abu Bakar Siddiq yang bernama Amir bin Fuhairah itu. Di kulit, ditulis di atas kulit perjanjian bahwa Suraqah bin Malik ini tidak akan diganggu oleh Rasulullah SAW, diberi keamanan. Kemudian waktu Raja Suraqah itu kembali ke kaumnya, wajada nas fi talab, lihat orang-orang ini mau ngejar Rasulullah SAW. Faja'ala yaqul lahum, maka dia berkata kepada mereka, bagaimana kalian ini? Lah mau menuju juga mencari Muhammad? Tidak ada. Saya sudah cari di mana-mana, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Kanan, kiri, timur, barat, saya sudah berangkat semua, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Jadi arti bahwa Suraqah bin Malik telah melaksanakan permintaan Rasulullah SAW. Ikhfi anna, kata Rasulullah SAW. Maka dia tidak mau menunjukkan kepada kufar, musyriki Quraisy dan lainnya di mana tempatnya Rasulullah SAW. Yaqul di sini, subhanallah, maha besar Allah SWT, maha suci Allah SWT. Fi awal amr yuridu qatlihima. Waktu yang pertama, Suraqah bin Malik itu ingin membunuh Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq dan dia mendapatkan 100 unta. Wa yuridu mukafa'ah. Wa fi akhir nahar, di tengah-tengah hari, dia telah yudafi anha dan huma, dia membela Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Wa yukhfi amruhuma, dan disembunyikan tempatnya mereka di mana. Fahadha min Allah tabaraka wa ta'ala kaifa annahu yahfaz nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan bahwa Allah SWT itu telah melindungi hambanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayakfikahumullah, kata Allah SWT. Allah akan menyukupi engkau ya Muhammad, jangan takut. Bukan manusia yang akan menjaga kau, yang menjagalah aku, kata Allah SWT. Maka dilindungi sama Allah SWT, yaitu Rasulullah SAW. Tidak bisa ditemukan Rasulullah SAW. Wa marra Nabi SAW fi masira dzalika hatta ata khaymat imra'atin faqala laha Ummu Ma'bad, yuqalu laha Ummu Ma'bad. Rasulullah SAW waktu perjalanannya itu, di tengah-tengah mereka Rasulullah dan Abu Bakar melihat kemah. Kemah ini untuk seorang perempuan yang bernama Ummu Ma'bad. Fasa'alah Nabi SAW. Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar juga bertanya kepada Ummu Ma'bad. Hal perempuan ya, Ummu Ma'bad ini perempuan. Hal indiki syai'un, mereka haus, ingin minum susu.
Hal indiki syai'un, dilihat di situ itu dia punya kambing-kambing. Hal indiki syai'un, apa engkau mempunyai sesuatu untuk kami? Qalat wallahi ma indana syai'un min ma'uzakum. Yang kalian minta itu tidak ada di sini sama sekali. Waktu itu musim panas yang luar biasa, tidak ada hujan. Wa kana sana syahba, yakni kering. Fanadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila syah fi kasr al-khaymah. Dilihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebuah kambing. Katanya Rasulullah, faqala ma hadhihi syah ya Ummu Ma'bad? Kambing ini untuk apa ya Ummu Ma'bad? Qalat syatun khalafaha al-jahad min al-ghanam. Dia itu mau pergi untuk makan apa namanya? Al-ushub, apa namanya? Rumput. Tetapi dia itu gara-gara apa namanya? Dia itu tidak bisa jalan. Saking lemahnya kambing itu tidak bisa jalan mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-temannya tadi. Maka dia tidak bisa bergerak di tempat ini terus. Qalat ia ajhad min dzalik. Kalau bagaimana kalau ada susunya? Kalau tidak ada susunya, di mana kambing seperti gini kurus, tidak ada susunya. Kaifa hal ta'dhanini an ahlibaha ya Rasulullah. Apakah engkau memberi izin kepadaku aku saya memeras susunya? Qala na'am ya bi abi anta iya, silakan ini. In ra'aitu biha halban fa ahlibuha. Kata Rasulullah, apabila ada susunya aku akan memerasnya. Famasaha Rasulullah biyadihi dhar'aha. Maka Rasulullah memegang susunya itu dan disebut di situ masahahu biyadihi, yang dibersihkan sama Rasulullah dengan tangannya. Wa sammallah, yakni bilang bismillah Rasulullah. Wa da'a fatafakhat alaihi, dan didoakan oleh Rasulullah SAW, berdoa Rasulullah SAW. Kemudian susu itu penuh dengan susu, teteknya itu penuh dengan susu. Wadarat, dan mengeluarkan susu yang sangat banyak. Pada bina'in laha fa'alaba fihi hatta alat ruhwa. Rasulullah minta yaitu bijana dari Ummu Ma'bad, diberikan bijana sampai penuh, bijananya itu sampai keluar untuknya susu itu. Fasaqaha, dikasih pertama kali diminum Ummu Ma'bad. Fasyaribat hatta rawiyat, diminum oleh Ummu Ma'bad sampai kenyang. Wasaqa ashabahu Abu Bakar wa Amiran wa Abdullah bin Urayqid. Kemudian diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar dan Amir bin Buhairah dan Abdullah bin Urayqid, suruh minum dulu. Kemudian terakhir Rasulullah yang minum. Wa halaba thaniyatan, kemudian yang terakhir Rasulullah yang minum. Tsumma halaba thaniyatan, kemudian diperas lagi sama Rasulullah SAW susu tadi. Katanya Rasulullah bilang sama Ummu Ma'bad, mana bijana-bijanamu suruh bagi sini. Sampai penuh bijana-bijananya Ummu Ma'bad itu dengan susu. Fa'ataha iyyahu, dikasih kepada Ummu Ma'bad, illa minumlah nanti. Kita akan pergi. Rasulullah pergi dari kemah Ummu Ma'bad ini, dan Ummu Ma'bad punya susu yang luar biasa banyaknya. Pada zalika, sedikit saja, pada zalika ja'a zawj Ummu Ma'bad yasuqu a'nuzan ijafan ma fiha laban. Kemudian datang suaminya waktu itu di luar, datang membawa yaitu kambing-kambing kurus-kurus. Falamma ra'a laban ajiba, untuk melihat laban rumahnya penuh dengan susu, heran dia. Dari mana susu ini? Faqala min aina laki hadha wasyatu azib wala huluba bil bait. Dari mana itu susu ini? Aku telah mengetahui bahwa kambing-kambing kita tidak mengeluarkan setetes pun susu. Faqalat wallahi illa annahu marra bina rajul mubarak. Diceritakan oleh Ummu Ma'bad bahwa kita telah didatangi oleh seorang mubarak, yaitu Rasulullah SAW, penuh dengan barakah. Karena min hadithi kaitun wa kait, diceritakan kepada suaminya bagaimana Rasulullah SAW itu berbuat apa, diceritakan dari pertama sampai terakhir. Wa min hali kadza wa kadza. Fadzakarat lahu ma waqa, faqala zawjaha inni wallahi ara annahu sahib Quraisy la tatlubu. Kata suaminya setelah dia mendengar dari Ummu Ma'bad ceritanya orang yang disebut Mubarak itu, dia bilang ini orang yang dicari-cari oleh Quraisy. Katanya suaminya, sifihi li ya Ummu Ma'bad, bilang kepada aku bagaimana tubuhnya itu, matanya, rambutnya, bagaimana tubuh badannya itu. Faqala zawjuha, maka
فقال أم معبد جاوب على أم معبد وصفته بصفات فقال لا هذا والله من يبحث عنها المنكر. Diceritakan oleh Ummu Ma'bad bahwa rambutnya kaza, amatannya gini, orangnya tidak tinggi, tidak pendek, putih, ada kemerah-merahan seperti apa yang diriwayatkan oleh Ummu Ma'bad dalam yaitu Syama'il Muhammadiyah. Suaminya yakin, suaminya mengatakan saya yakin ini orang-orang yang dicari oleh Quraisy. Apa namanya? Dia yakin bahwa, tapi dia maksud orang itu tadi suaminya Ummu Ma'bad ini baik, bukan untuk memegang Rasulullah, bukan. Dia kagum dengan sifat-sifat Rasulullah SAW itu. Dia menginginkan bertemu dengan orang itu, Rasulullah SAW maksudnya begitu. Saya tutup di sini dulu, saya tutup di sini dulu. Insya Allah ini yang kita dapat ceritakan insya Allah dalam pengajian kita yang akan datang, yaitu aku akan menceritakan tentang dakwah Nabi SAW di Madinah Munawwarah, yaitu cerita Rasulullah bagaimana berdakwah di kota Madinah setelah sampai Rasulullah ke kota Madinah. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح حي